Kalau yang berjalan kaki ini pun tidak dianjurkan banyak-banyak di depannya. Hanya orang-orang penting saja yang boleh di depan jenazah, itu hanya orang-orang penting. Di kala sahabat dulu di zaman Nabi SAW, yang orang yang paling penting itu kan Nabi. Kemudian setelah itu kita ketahui Abu Bakar, kemudian Umar. Dia orang-orang penting tuh boleh di depan. Tapi kalau orang macam kita nih, orang awam nih tak boleh, mesti di belakang jenazah. Nah, jadi bukan berarti hadis ini bertentangan, tidak. Cara pengamalannya saja yang harus diluruskan. Secara umum Nabi sampaikan jangan kamu berjalan di depan jenazah. Kemudian Nabi mengecualikan bolehnya orang yang berjalan di depan jenazah adalah orang-orang penting. Bisa jadi bukan berarti orang penting itu umpamanya presiden, bukan itu. Ataupun Pak Imam di depan, bukan itu. Mungkin yang membawa jenazah ini tadi dia tidak tahu selah-selah arah kubur ini mana. Maka ada orang yang di depannya untuk menunjukkan jalannya. Itu boleh. Ketika masuk ke dalam kubur itu mungkin yang membawanya ini tak berapa tahu arah jalan yang dituju, mana tempat kuburnya. Maka ada satu orang pengiringnya, boleh dia di depan. Ini dibenarkan yang seperti itu karena ada kepentingan. Jadi bahasanya itu orang-orang yang penting, yang diperlukan itu boleh di depan. Untuk mengarahkan jalannya agar tidak memijak-mijak kubur dan lain sebagainya. Ya namanya buat orang bawa mikul jenazah tuh manalah nampak kadang-kadang orang belakang itu terutama ikut aja. Mana orang depan pergi itulah dia pergi. Semak-semak lah dia pergi. Kubo lah lantak aja dia memang. Benda itu tak nampak. Nah, jadi adanya orang yang di depan itu diperbolehkan karena ada kepentingan. Seperti itu diperbolehkan menurut hadis yang seperti itu. Jadi bukan berarti secara mutlak tak boleh di depan jenazah. Jangan pula nanti kita tak boleh depannya, tak boleh. Bukan macam itu. Ada kebolehannya. Manakala ada keperluan, ada kepentingan. Umpamanya jenazah di belakang, supir di depan pula. Katanya tak boleh di depan jenazah. Macam mana pula supir nak nyupir nih? Paksalah pakai pompong belakang. Nah, karena ada kepentingan boleh di depan. Seharusnya kan di belakang, tak boleh di depan jenazah. Tapi karena ini ada kepentingan, boleh di depan jenazah. Ini yang digunakan hadis ini. Jadi saya melihat, kata Salim dari bapaknya, saya melihat Nabi berjalan di depan jenazah, Abu Bakar, Umar. Ini hadis ini bukan menggugurkan hadis yang pertama tadi, bukan. Secara umum mengiringi jenazah adalah di belakang. Kemudian apabila ada keperluan diperbolehkan untuk berada di depan jenazah. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang perlu ditanyakan tentang bawa jenazah ini? Kalau tak ada, alhamdulillah, maka kita sama-sama amalkan apa yang sudah kita tahu ini. Kita mulai dari membawa jenazah. Kita bawa jenazah ketika melihat. Jadi yang diutamakan jenazah itu dipikul, dibawa oleh laki-laki yang gagah lah, yang rijal, yang gagah. Jangan pula laki-laki yang pincang pula kan. Nah, gara-gara itu terlungkup pula jenazah jadi keju. Terus setelah jenazah dipikul, maka jangan diiringi jenazah itu dengan api atau dengan gendang, dengan suara, dengan lonceng dan lain sebagainya. Karena itu budaya kafir yang tidak perlu untuk kita sebagai umat Islam. Pakai musik-musik pula menganukan jenazah, tidak perlu dibuat yang seperti itu. Jadi iringannya dengan apa? Iringannya dengan zikir kepada Allah SWT. Iringannya dengan zikir. Macam mana kalau zikirnya disuarakan?
Ya, zikir disuarakan ataupun tidak disuarakan itu bukan masalahnya. Itu zikir lain, bukan larangan itu. Yang maksud suara di sini adalah suara peke-peke, meraung, nangis dan sebagainya. Yang seperti itu jangan diiringi jenazah dengan itu. Diusahakan betul-betul ketika jenazah akan diberangkatkan tidak ada suara-suara lagi yang seperti itu. Meraung-raung, tak perlu yang seperti itu lagi ada. Diusahakan sebelum diberangkatkan jenazah ini sudah fit semuanya. Baru kemudian jenazah dipikul di bawah. Ketika kita tidak mau mengiringinya, maka semua kita berdiri. Setelah jenazah itu berlalu, barulah kita ngambil sepeda kita masing-masing, ambil kendaraan kita masing-masing. Nah, kalau mau mendahului dia, cari jalan yang lain. Jangan dilancangi dia. Karena malaikat bersama dengan jenazah. Dan kita diperintahkan juga, disyariatkan juga, walaupun jenazah itu jenazah orang kafir, ketika kita melihatnya, dianjurkan, disyariatkan untuk berdiri. Kalau di tempat kita mungkin pas penguburan orang Cina umpamanya kan, walaupun dengan keadaan yang seperti itu, tetap kita harus berhenti sejenak. Mentang-mentang kita balik sembahyang Jumat, kita londo aja jenazah itu. Tak macam itu orang Islam tuh dong. Itu pula ngajo tak baik. Nabi gitu ngajo yang baik. Kita tunggu dulu dia lewat. Jangan pula kita marah-marah, akulah ngentamnya. Usah pula kita marah dia. Kita yang tak salah. Kita yang salah. Waalaikumsalam. Kurang jelas Pak, apa maksudnya? Jenazah kan diusung, kan? Jenazah itu dia kan biasanya ada yang sudah besar badan ya. Yang mengiringi jenazah ini, apakah anaknya, saudaranya tahu tidak jenazah? Secara apa? Ilmu gaib. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya jenazah itu mengenal, mengetahui, karena dia bersama dengan ruhnya, hanya tidak bersatu dengan jasadnya. Jadi ketika jenazah itu diusung, dia kan kemudian memekik. Kalau dia ini orang celaka, kalau dia orang baik, maka dia mengatakan, cepatlah bawa aku, cepatlah bawa aku. Siapakah yang mengatakan ini? Ada ruhnya bersama dia. Jadi dia tahu siapa yang mengantarkan dia. Dan sebaiknya, kalau menurut hadis yang lain disebutkan bahwasanya jenazah itu dihantarkan oleh hartanya, oleh keluarganya. Maka dari hadis itu kita dipahamkan bahwasanya dianjurkan keluarga untuk mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat, sampai selesai dikebumikan. Itu dianjurkan, memang arahannya seperti itu. Karena doa yang diharapkan oleh jenazah itu adalah doa dari kawan-kawannya, dari saudaranya, terutama dari anak-anaknya yang solehah. Yang sebagusnya yang merawatnya sampai ke liang lahat itu adalah anak-anaknya, memang keluarganya yang paling utama. Yang mengurus jenazah itu yang paling utama itu adalah keluarganya. Karena itulah mungkin bentuk kita berbakti, salah satu di antaranya berbakti, mengurusinya, memandikan, mengkafani, menyolati sampai mengebumikan. Walaupun tanggung jawabnya itu tanggung jawab kita semua. Apakah jenazah tahu siapa yang mengantarkan dia, bersama dia siapa? Tahu semua jenazah. Dia sangat mengenali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan seperti yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabda-sabda Nabi SAW yang sudah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan imam-imam hadisin yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.